Ini ada satu contoh soal. Sorry, ini apakah sudah saya kasihkan materi ini kemarin? Kayaknya belum ya. Jadi sebagai contoh ini untuk dot product atau perkalian titik untuk mengilustrasikan definisi dan operasi ini, perhatikan bidang vektor G. Jadi ada sebuah vektor bidang yaitu YAX dikurang 2,5X AY tambah 3AZ. Jadi AX, AY, dan AZ ini adalah vektor satuan. Vektor satuannya. Jadi setiap vektor itu kalau dalam bidang kartesian itu ada vektor satuannya. Ini yang menunjukkan bahwa G itu sebuah vektor. Kalau tanpa AX, AY, dan AZ, maka G itu tidak dikatakan sebagai vektor. Kenapa? Karena posisinya itu tidak diketahui. Kemudian ada titik Q 4,5,2. Jadi bayangkan ada bidang G, ada titik Q. Nah, kita ingin mencari G pada titik Q. Jadi vektor bidang tadi pada titik Q itu nilainya berapa? Kemudian kita juga mau mencari komponen skalar G di Q dalam arah AN, yaitu sepertiga kali 2AX tambah 2 tambah AY dikurang 2AZ. Nah, komponen vektor G di Q dalam arah AN dan sudut theta antara vektor G dan AN. Jadi di sini ada beberapa apa persamaan atau boleh dikatakan parameter. Tapi kalau parameter itu biasanya satu-satu ini berupa misalnya G ini sebuah vektor bidang, kemudian ada titik Q, kemudian ada AN. Jadi ini semua dalam suatu eh, analisis vektor ini semua saling mempengaruhi. Yang kuncinya di sini adalah sebuah vektor G ini. Maka untuk menyelesaikannya, jika kita memiliki sebuah vektor G sama dengan Y, AX dikurang 2,5X, AY tambah 3AZ, kemudian vektor ini, vektor bidang tadi mempengaruhi titik Q, yaitu posisinya 4,5,2. Maka untuk mencarinya eh, kita ingin tahu bukan pengaruhnya. Vektor G itu di titik Q itu pada posisi berapa? Atau vektor G pada titik Q itu sebesar apa? Maksudnya sebesarnya di sini besar nilai G di Q tadi. Maka kita substitusikan koordinat titik Q ke dalam vektor G, yakni setiap nilai Y, X, dan Z-nya itu kita masukkan nilai Q yaitu 4,5,2. Maka G RQ yaitu ketika Y sama dengan 5, kemudian AX, kemudian 2,5 kali X itu nilainya adalah 4. Nilai 4 itu dari Q ini ya. Q ini nilainya X-nya 4. Kita masukkanlah setiap X itu nilainya 4. Kemudian 3AZ. Di AZ ini nggak ada nilai. Nilai di 2 itu tidak perlu kita masukkan. Jadi persamaannya menjadi 5AX dikurang 10AY tambah 3AZ. Setelah kita masukkan nilai Q itu pada vektor G. Kemudian kita memiliki vektor AN. AN itu vektor normal. Normal itu artinya tegak lurus dengan bidang. Kalau misalnya katakanlah ada
meja gitu kan, maka vektor normal itu adalah vektor yang tegak lurus itu. Selanjutnya kita mau menemukan komponen skalar dengan menggunakan perkalian titik. Kita peroleh komponen skalar ini yaitu G dot AN. Itu sama dengan 5AX dikurang 10AY tambah 3AZ. Itu G-nya, vektor G tadi yang di RQ. Dot sepertiga 2AX tambah AY dikurang 2AZ. Nah, tinggal kita kalikan. Bagaimana cara mengalikannya? Nah, ini di sini ada saya uraikan rumusan lengkapnya. Cara mengalihkan dua buah vektor. Ini vektor G dan ini vektor AN atau vektor yang searah normalnya. Kita ingat rumus bahwa A dot B itu sama dengan besar vektor A kalikan besar vektor B dikali cos theta antara A dan B. Sudut antara A dan B. Cos sudut antara A dan B. Sudut terkecil ya, sudut lancipnya. Maka kita peroleh vektor A itu, sorry, besar vektor A kali besar vektor G kali besar vektor B, eh, sorry, besar vektor G kali besar vektor AN dikali cos sudut antara G dan AN. Hasilnya adalah di bawahnya saya buat sepertiga kali 5AX tambah 2 sepertiga ini dari sini ya. Saya keluarkan di sebelah kiri sepertiga kali 5AX dikalikan 2AX. Jadi kalau cara mengalihkannya itu ya biasa komponen 5AX ini dikalikan dengan 2AX di AY kali AZ. Maka ini sepertiga 5AX kali 2AX tambah 5AX kali AY. Kemudian tambah 5AX kali min 2AZ. Dikurang 10 AY, ini yang bagian 10-nya, kalikan dengan bilangan yang sama dengan AN, yaitu 2AX dikurang 10 AY kali AY, dikurang 10 AY kali minus 2AZ. Baru plus 3AZ, plus 3AZ dikalikan dengan 2AX, 3AZ kalikan AY, tambah 3AZ kalikan minus 2AZ. Selanjutnya kita masuk ke nilai-nilainya, yaitu sepertiga nilai 5 kalikan AZ, sorry, AX kali 2AX berarti kan 2 besar vektor AX kali besar vektor AX cos sudut antara vektor AX dan vektor AX itu ya jelas sudutnya adalah 0 karena bendanya sama. Nah, besar vektor AX itu 1, besar vektor AX 1 jadi 1 kali 2. Jadi di sini kita kalikan juga cos 0. Kemudian 5 kali AX kali AY, besar vektor AX kali besar vektor AY, cos AX antara AY itu memiliki sudut 90 derajat. Baru tambah 5 kali minus 2, AX kali AZ. AX dengan AZ juga mempunyai sudut 90 derajat. Makanya cos 90 derajat. Begitunya 10 kali 2 dikalikan AY kali AX. AY kali AX itu juga 90 derajat. Cos 90 derajat. Kemudian dikurangi 10 AY kali AY. AY dengan AY sudutnya adalah 0. Kemudian 10 kali minus 2. AY kali AZ sudutnya 90 derajat. Makanya cos 90 derajat. Ditambah 3 kali 2 kalikan besar vektor AZ kalikan besar vektor AX. Cosnya sudutnya adalah 90 derajat. Kemudian ditambah 3 kali AZ dot AY. Cosnya juga 90 derajat. Ditambah 3 kali minus 2, AZ kali AZ, AZ dengan AZ ini sudutnya 0, maka cosnya 0. Kemudian kita masuk lagi ke tahapan berikutnya. Sepertiganya masih tetap dikalikan kurung besar, kurung siku, 5 kali 2 kali 1 kali 1 kali 1. Kemudian 5 kali 1 kali 1 kali 0, cos 90, 0. 5 kali minus 2 kali 1 kali 1 kali 0, cos 90. Kemudian dikurang 10 kali 2 kali 1 kali 1 kalikan juga dengan 0 sudut 90. Kemudian dikurangi 10 kali 1 kali 1 kali cos 0 itu 1. Dikurang 10 kali minus 2
kali 1 kali 1 sudut 90, 0, cos 90, ditambah 3 kali 2 kali 1 kali 1, cos 90 juga 0, tambah 3 kali 1 kali 1 kali cos 90, 0, tambah lagi 3 kali minus 2 kali 1 kali 1 kali 1, karena cos 0 itu adalah 1. Jadi itu eh, yang merupakan hasil perkaliannya. Sehingga hasilnya nanti sepertiga kali 10 tambah 0 tambah 0 tambah 0 dikurang 10 dikurang 0 tambah 0 tambah 0 tambah minus 6. Akhirnya sepertiga kali 10 dikurang 10 kurang 6. Sepertiga kali minus 6 sama dengan minus 2. Jadi G, vektor G kali vektor AN atau vektor normal itu sama dengan minus 2. Kemudian komponen vektor diperoleh dengan mengalihkan komponen skalar dengan vektor satuan yang searah AN, yakni G kali AN itu sama dengan minus 2 kali sepertiga kali 2 AX, AN ini kan, kali AY dikurang 2 AZ, hasilnya adalah minus 2 per 3 kali 2 AX tambah AY tambah AY minus 2 AZ, akhirnya minus 1,333 AX dikurang 0,667 AY tambah 1,333 AZ. Itulah komponen vektor eh, skalar G pada AN. Kali tadi adalah komponen skalar G, komponen skalar daripada G-nya. Kemudian kalau kita mencari sudut antara G, RQ atau G pada titik Q dan AN, maka kita peroleh dengan cara kita ada satu rumusan G dot AN itu sama dengan besar vektor G dot besar vektor AN dikalikan dengan kosinus sudut antara G dengan AN. Sehingga sama dengan G dot AN tadi udah kita peroleh sebelumnya ya. G dot AN itu sama dengan minus 2. Kemudian besar vektor G itu adalah sama dengan eh, ini vektor G itu dia ini asalnya dari atas ini ya. Nah ini G pada Q tadi 5AX dikurang 10 AY tambah 3 AZ. Maka besar vektornya adalah sama dengan 5 kuadrat tambah 10 kuadrat tambah 3 kuadrat baru diakarkan. Baru diakarkan dikalikan besar vektor AN itu vektor satuan. Besar vektornya adalah 1. Kemudian kosinus sudut antara G dengan AN. Nah, jadi inilah yang mau kita cari kosinus theta, kosinus sudut G dengan AN. Maka hasilnya adalah ini tadi diakarkan akar 134 kalikan dengan 1 kosinus theta G dan AN. Nah, kita tinggal kita gunakan operasi matematika seperti biasa. Berarti minus 2 dibagi akar 134 kali 1 sebenarnya. 1 udah nggak tulis lagi. Sama dengan cos theta GAN. Didapatkan sudutnya itu adalah minus 0,172. Yaitu cos theta GAN. Sehingga theta GAN itu sebenarnya kosinus inverse dari 0,172 minus 0,172 sama dengan 111,054 derajat. Jadi sudut antara eh, G dengan AN itu adalah 111,054 derajat. Itu tadi untuk dot product. Kalau cross product seperti kemarin sudah saya jelaskan. Misalnya contohnya temukan sudut lancip antara dua vektor A, yaitu vektor A 2AX tambah AY tambah 3AZ, dan B itu sama dengan AX dikurang 3AY tambah 2AZ. Dengan menggunakan definisi perkalian titik dan perkalian silang atau cross product.
Jadi kita ingin membandingkan antara perkalian titik dengan perkalian silang untuk menemukan sudut antara dua buah vektor. Sama nggak? Oke, kita buktikan di sini. Dengan menggunakan definisi yang pertama itu dot product yang tadi kan, A dot B, vektor A dot vektor B sama dengan besar vektor A di dot besar vektor B kosinus sudut vektor A dot vektor B sama dengan 2AX tambah AY tambah 3AZ dot AX dikurang 3AY tambah 2AZ cos sudut A dot B. Yaitu sama dengan eh, 2AX tambah AY, yang ini ya, 2AX tambah AY tambah 3AZ dot AX dikurang 3Y, 3AY tambah 2AZ sama dengan besar vektor A kali besar vektor B kosinus sudut antara A dan B. Sekarang kita tahu bahwa A itu sama dengan besar vektor A sama dengan ini 2, 1, 3. 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 3 kuadrat diakarkan sama dengan akar 14. Kemudian besar vektor B itu 1 minus 3, 2. 1 kuadrat tambah minus 3 kuadrat tambah 2 kuadrat. Baru kita akarkan. Hasilnya adalah akar 14. Jadi sama-sama akar 14. 1, 3, 2, 3, 1, 2 sama ya. Nah, ingat rumus ini bahwa A dot B sama dengan AX BX tambah AY BY tambah AZ BZ. Artinya komponen X dengan X itu yang dikalikan. Yang sama-sama ada Y dengan Y dikalikan. Yang Z dengan Z juga dikalikan. Sehingga diperoleh itu yang 2 kali 1. Yang X-nya aja. Jadi AX BX. Jadi A, vektor A itu X-nya adalah 2. Di vektor B X-nya adalah 1. Berarti 2 kali 1. Di vektor A, Y-nya itu adalah 1. Eh, di vektor B, Y-nya itu minus 3. Berarti 1 kali minus 3. Kemudian di vektor A, Z-nya itu 3. Dan di vektor B, Z-nya itu sama dengan 2. Berarti 3 kali 2. Kita tinggal kalikan dan jumlahkan. Hasilnya adalah 5. Sehingga 5 itu sama dengan akar 14 kali akar 14. Ini besar vektor A, ini besar vektor B. Dikalikan kosinus antara A dan B. Maka diperoleh kosinus sudut A dan B sama dengan 5 per 14. Atau dalam kata lain, sudut A dan B adalah inverse kosinus 5 per 14 sama dengan 76,75 derajat. Ini kita menggunakan cara dot product. Didapatkan sudut antara vektor A dan vektor B itu sebesar 76,7. Kita menggunakan cross product. Cross product menggunakan cross product. Kita mau mencari, kita buat dulu rumusnya bahwa A cross B, vektor A cross vektor B itu sama dengan, kita buat perkalian matriknya dalam bentuk matrik, yaitu AX, AY, AZ, 2, 1, 3, dan 1, minus 3, 2. Jadi yang AX, komponen AX pada vektor A itu 2, pada vektor B 1, komponen AY pada vektor A1, pada vektor B minus 3, komponen Z itu pada vektor A3, pada vektor B-nya itu sama dengan 2. Sehingga eh, hasilnya itu adalah 11 AX dikurang AY dikurang 7 AZ. Ini hasil ini dari determinan matrik ini ya. Determinan matrik itu diperoleh dengan baris matrik ini ditambah dia. Baris matriknya ditambah sebentar. Saya bisa nggak?
Hmm, nggak bisa ditulis ya PDF-nya. Jadi, nggak bisa tuh. Jadi ini dengan menambahkan satu baris lagi yaitu sininya ditambahkan. Oh, ini bisa. Jadi tambahkan di sini dua, sini tambahkan lagi satu, lalu di sini tambahkan satu lagi, satu, terus tiga. Hasilnya adalah perkalian ini apa? Eh, Perkalian crossnya adalah eh, 11 AX dikurang AY dikurang 7 AZ. Kemudian ada rumusan bahwa besar vektor besar perkalian vektor vektor A kali cross vektor B sama dengan 11 kuadrat berarti tambah minus 1 kuadrat tambah minus 7 kuadrat sama dengan akal 171. Sehingga A cross B itu sama dengan A besar vektor A dot besar vektor B sin sudut antara A dan B yaitu sama dengan 171 hingga diperoleh theta antara A dan B itu sama dengan inverse sinus 171 akal 171 per 14 sama dengan 76,75. Jadi kita di sini bisa melihat bahwa eh, antara perkalian dengan menggunakan sorry, perkalian dengan menggunakan cross product hasilnya sudutnya itu bisa sama dengan menggunakan dot product. Itu saja. Jadi itulah contoh perkalian menggunakan cross product sehingga bisa menentukan sudut antara dua buah vektor. Dan ini yang terakhir, transformasikan koordinat kartesian B sama dengan YAX dikurang XAY tambah ZAZ kepada koordinat silinder atau tabung. Jadi kan kita dalam analisis vektor itu ada koordinat kartesian, koordinat silinder atau tabung, dan koordinat eh, bola. Koordinat bola. Jadi ada sebuah vektor mau ditransformasikan ke koordinat eh, tabung atau silinder. Ya kan? Jadi eh, tujuan transformasi koordinat silinder adalah membentuk koordinat kartesian dengan formula koordinat silinder. Nah, sementara koordinat daripada silinder itu adalah B rho A rho tambah B pi A pi dan B z A z. Ini bentuk bakunya, bentuk baku dari koordinat tabung atau koordinat silinder. Komponen baru tersebut adalah B rho sama dengan B A rho tambah B pi B A pi. Sedangkan BZ tetap BZ AZ karena dia tidak ada eh,
Oke, kita lanjutkan. Komponen baru tersebut adalah B rho B kali aro dan BP dan BP sama dengan B dot API, sedangkan BZ itu BZ AZ. Kemudian cara mentransformasinya itu adalah jika kita pertama tadi X, Y, Z, maka di koordinat silindernya akan menjadi rho cos P, rho sin P, dan Z. Sehingga dari sudut pandang lain kita dapat menyatakan variabel silinder dalam bentuk X, Y, dan Z. Nah, ini gambarnya supaya kita tahu cara mentransformasikannya. Yang ini itu X ya, yang X itu rho cos P, kemudian ini yang Y yaitu rho sin P, kemudian ini yang Z tetap tetap Z. Ini titik P-nya, titik P yang mau kita cari. Maka kita peroleh rho itu sama dengan E kuadrat tambah Y kuadrat untuk rho lebih besar dari 0, kemudian P itu sama dengan inverse tangen dari Y per X, sedangkan Z itu sama dengan Z juga. Kemudian diperoleh bahwa B rho sama dengan BX AX tambah BY AY tambah BZ AZ dot aro. Kemudian BP BX AX tambah BY AY tambah BZ AZ dot AP. Kemudian BZ, BXAX tambah BYAY tambah BZAZ dot AZ. Hingga diperoleh BXAX dot aro tambah BYAY dot aro. Kemudian yang BP-nya BXAX dot API plus BYAY dot API. Sehingga AZ itu sama dengan itu BZAZ dot AZ sama dengan BZ juga. Ini untuk mengingatkan kita uh, dot produk dari vektor satuan pada koordinat silinder. Jadi kalau AX, sininya aro, itu akan menjadi cos. Kemudian untuk AY, jadi aronya menjadi sin, gitu kan. Itu juga untuk apinya minus sin. Kemudian untuk uh, kalau misalnya AY mau dijadikan api, berarti dia cos P. Sehingga AZ-nya untuk ini yang pertama 0, 0, kemudian hasilnya adalah 1. Kemudian di sini B sama dengan YAX dikurang XAY tambah ZAZ. Kemudian B rho sama dengan B kali A rho, yaitu Y kali AX dot A rho dikurang X kali AY dot A rho tambah Z kali AZ dot A rho. Y sama dengan besar vektor AX dot besar vektor A rho dot cos X rho sama dengan dikurangi kx kali besar vektor ay kali besar vektor aro kalikan cos y rho ditambah z dengan fungsi nilai z itu sama dengan 0. Ini semua kita kita operasikan, kita kalikan sehingga dapat y kali ay aro karena sama-sama vektor satuan itu satu satu nilainya. Kemudian cos pi yaitu sudut antara ax dan aro. Kemudian dikurang X kali satu sin Pi, yaitu sudut antara AY dan ARO. Sehingga Y cos Pi dikurang X sin Pi. Karena ini Y cos Pi dikurang X sin Pi. Ini dapat diuraikan dalam bentuk eh, apa namanya, bentuk identitas matrik. Nah, ingat saya, identitas matrik. Y cos Pi X sin Pi tambah dengan rho sin pi cos pi dikurang rho sin pi sin pi, rho cos pi sin pi. Dengan rho sin pi cos pi rho cos pi sin pi kemudian rho kali sin pi cos pi sin pi.
Dengan melihat rumus identitas trigonometri bahwa sin A dikurang B itu sama dengan sin A cos B kurang cos A sin B. Kemudian rho sin P cos P dikurang cos P sin P sama dengan rho sin P dikurang P. Sehingga B rho itu sama dengan 0 karena P dikurang P itu sama dengan 0. Kemudian BP sama dengan B kali IP. Sama juga kita ini mau mentransformasikan nilai daripada BP B ke bentuk koordinat silindernya, yaitu B dot API sama dengan ini tadi vektornya kalikan dengan AX dot API, ini juga AY kalikan dot API, dan Z kalikan API. Untuk vektor Z sendiri hasilnya akan 0 karena antara Z dengan P itu sudutnya adalah 0. Sin 0 sama dengan 0. Sama seperti yang atas tadi kita hitung. Y kali besar vektor AX kali dot eh, vektor API cos X kali P. Dikurang X kali besar vektor AY kali dot besar vektor API kalikan cos YP. Tambah Z kalikan 0. Kemudian Y 1 kali 1 cos X P dikurang X kali 1 kali 1 dot cos YP. Didapatkan minus Y sin P dikurang X cos P. Dengan minus rho sin kuadrat P dikurang rho cos kuadrat P. Dengan menggunakan rumus identitas sin kuadrat P tambah cos kuadrat P sama dengan 1, maka minus rho kali sin kuadrat P tambah cos kuadrat P, nilainya 1 berarti tinggal minus rho. Kemudian untuk BZ sama dengan B kali AZ, yaitu sama dengan ZAZ. Karena komponen di Z-nya itu tadi, di vektornya itu adalah Z. Sehingga B itu sama dengan minus rho A rho tambah ZAZ. Jadi inilah vektor eh, B sebagaimana yang dicari dalam koordinat silinder tadi. Jadi dalam bentuk koordinat silinder itu cuma minus rho A pi tambah ZAZ. Jadi dari koordinat kartesian ditransfer transpos ke koordinat silinder itu jalannya cukup panjang ya, cukup panjang untuk mendapatkan koordinat silinder daripada sebuah titik dalam koordinat kartesian. Saya kira itu aja yang perlu kita bahas pada kesempatan ini. Mohon dipelajari lagi ya prinsip-prinsip turunan matematikanya karena nanti kita juga akan belajar mengenai divergensi, kemudian gradien dan curl daripada vektor. Agar nanti karena manfaatnya dalam medan elektromagnetik itu bagaimana mentransformasikan eh, bentuk daripada suatu katakanlah satu muatan atau magnet atau medan listrik kepada bentuk yang lain. Ketika dia dalam keadaan eh, posisi tertentu dia harus digunakan koordinat eh, silinder, pada suatu posisi tertentu kita lebih mudah menghitungnya dengan koordinat bola misalnya. Jadi ini harus kita matangkan. Kemudian juga nanti ada divergensi, gradien. Itu semua fungsinya adalah untuk melihat batasan-batasan vektor, pengaruh-pengaruh vektor terhadap medan. Di mana batasannya, di mana pengaruh dia yang paling kuat. Jadi guna daripada penghitungan-penghitungan itu adalah untuk analisis dalam medan elektromagnetik. Sekira demikian untuk pembahasan dari saya. Nanti bahannya akan saya kirim juga kepada adik-adik dan bapak-bapak sekalian pada grup ini. Hmm. Oke, saya mau absen dulu. Cukup Anda jangan keluar dari Zoom ini untuk saya screenshot. Ya, satu, dua, tiga. Oke, ini kita ada 19 orang ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat. 5 kali 4, 20 dikurangi satu. Ya, oke. 19.
Sekali lagi, sudah banyak yang muncul wajahnya nih, saya screenshot sekali lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Baik, Pak. warahmatullahi Baik, Pak ya. wabarakatuh. Sama-sama. Sama-sama. Selamat siang.